Ya, shalom saudara. Ya, kemarin minggu lalu kita sudah belajar mengenai kenaikan Yesus ya ke surga. Jadi saudara, Yesus yang telah mati dan bangkit di hari yang ketiga ya. Dan dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya selama 40 hari dan dia setelah naik ke surga, dia mencurahkan Roh Kudus ya bagi kita semua. Tapi banyak jemaat Tuhan yang tidak mengerti apa sih peran Roh Kudus, Pak. Kan Yesus sudah mati, sudah bangkit naik ke surga. Ya sudahlah Pak, kita tetap percaya kita akan selamat. Saudara, tanpa Roh Kudus turun ke dalam hati kita semua, kita tidak bisa menghadapi iblis di dunia ini. Dan kita semua akan jatuh dalam dosa karena kita tidak ada Tuhan. Karena Tuhan sudah naik, dan Yesus Kristus sudah naik, dan dia di dunia ini kosong. Ya, maka Yesus naik dan mengirim Roh Penolong, Roh Kudus, best friend, ya, bestie, ya, untuk selalu menyertai kita, melindungi kita supaya kita tetap di dalam keselamatan Tuhan. Maka kita belajar the meaning of the Pentecost today. Apa artinya hari Pentakosta hari-hari ini? Ya, kita belajar. Coba klik. Ya. Mana ada satu? Ya. Oke, ya. Belajar. Roh Kudus yang pertama adalah peran kerja Roh Kudus adalah menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dia banyak sekali peran Roh Kudus, banyak sekali. Tapi saya nggak bisa khotbahkan semua, mungkin kita bisa pulang sore atau lebih. Tapi hanya beberapa poin aja, 3 poin aja yang kita bahas pada hari ini. Ya, Roh Kudus mengisapkan dunia akan dosa, mengisapkan dunia akan kebenaran, dan mengisapkan dunia akan penghakiman. Yohanes 16 ayat 7-13. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yesus berkata pada murid-muridnya, lebih berguna, lebih baik ya kalau aku pergi ya naik ke surga. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita perlu di sini. Yesus berkata bahwa sebelum dia naik ke surga, dia berkata ya, lebih baik aku pergi, lebih baik aku pulang ke surga, berguna bagi kamu. Sebab gini saudara, ketika Yesus ada di dunia ini, di Yerusalem, di Israel, ya, kita tidak kenal Yesus, tidak mengalami Yesus, tidak bersama Yesus, karena Yesus hadir dalam bentuk fisik, jasmani, sebagai manusia. Maka Yesus waktu itu tidak maha hadir. Dia ada di Israel, tidak ada di Indonesia, dan waktu sama. Maka Yesus berkata, lebih baik aku pergi. Maka akan mencurahkan Roh Kudus, Roh Penolong, penghibur, untuk menemani kamu, dan aku tidak akan membiarkan kau sebagai yatim piatu. Yesus sungguh baik, sangat baik, mengasihi kita. Dia mati untuk kita, disiksa untuk kita, dianiaya untuk kita, disalib untuk kita, dipaku tangannya, kakinya untuk kita, mati untuk kita supaya kita bisa selamat, diampuni dosa, dan kita sudah 3 hari dibangkitkan supaya kita juga ikut dibangkitkan nanti berakhir zaman. Dan Yesus naik ke surga untuk apa? Menyediakan tempat bagi kita. Kalau sudah selesai tempatnya, Tuhan datang dan kita akan naik ke surga dan diberi tempat yang bagus-bagus, ya kan? Yang besar. Tapi sebelum Yesus datang kembali ke dunia, di dunia nggak ada Yesus, nggak ada apa-apa. Maka Yesus memberikan Roh Penolong, Roh Penghibur, ya. Yang tadi kita nyanyikan, My Bestie, ya. Holy Spirit. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Ia menginsafkan dunia akan kebenaran. Dia menginsafkan dunia akan penghakiman. Jadi Roh Kudus itu akan menyadarkan kita, ya, tentang apa? Dosa kita. Kita dibisiki, kamu jangan berbuat dosa, jangan mencuri, jangan selingkuh, jangan berzina, jangan menipu, jangan berbohong. Dosa-dosa kita diingatkan oleh Roh Kudus, supaya kita bertobat. Setelah itu apa? Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Apa itu firman Tuhan? Ini sebenarnya kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran.
Dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Jadi Roh Kudus fungsinya apa? Mereka bertobat dan membawa kita kepada firman-Nya supaya kita hidup di dalam firman-Nya. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh firman-Nya supaya kita tidak masuk neraka. Dan Roh Kudus juga mengingatkan, menginsafkan kita akan penghakiman. Ini berat saudara. Roh Kudus saya ingatkan kita, jangan berbuat dosa. Nanti kamu masuk neraka. Semua perbuatanmu ada konsekuensinya. Kamu berbuat baik, kamu melakukan firman Tuhan, konsekuensinya kamu diberi mahkota kehidupan di surga. Tapi kalau kamu tidak berjalan sesuai dengan Roh Kudus, ya dalam tuntunan Roh Kudus, tidak berjalan dalam Roh Kudus, kamu akan dihukum di neraka selama-lamanya. Jadi dunia tidak hanya ditobatkan oleh Roh Kudus, tidak diberikan firman-Nya, juga diberikan kekekalan, konsekuensi kita. Apakah kita hidup berjalan firman Tuhan, masuk surga, atau kita hidup lepas dari Roh Kudus, maka kita masuk neraka. Akan dosa mereka tetap tidak percaya padaku. Jadi Yesus kenapa pergi? Karena mereka semua sampai Yesus naik ke surga pun banyak yang tidak percaya, saudara. Bayangkan, bangsa Israel, bangsa yang dikasihi, berapa banyak, berapa ratus mujizat diberikan. Bahkan mereka mengikuti Yesus, air menjadi anggur, ya kan? Apalagi orang lembu berjalan, orang buta melihat, ya kan? Orang mati dibangkitkan. Banyak sekali mujizat yang Yesus perlihatkan selama dia di bumi supaya percaya. Tetapi mereka tetap tidak percaya, ya. Akan kebenaran, akan karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Yesus banyak yang harus diomongkan, tapi terlalu berat bagi muridnya, ya. Tetapi apabila ia datang, itu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kalau Roh Kudus tidak turun, ya sudah kita jalan dalam kegelapan. Apa itu kebenaran firman Tuhan? Ya, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan padamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu akan memberitahu kita hal-hal yang akan datang, hal-hal yang akan terjadi. Maka orang dunia tidak tahu apa yang terjadi, nggak tahu ada nanti ada tribulasi, nggak ada new one order, nggak tahu akan terjadi penghakiman, masa-masa Tuhan akan datang dan akan menghukum, nggak tahu semua. Tapi kita yang punya Roh Kudus akan diberitahu oleh Roh Kudus sendiri hal-hal yang akan datang. Dalam bahasa Inggrisnya, and he will show you things to come. Dia akan menyatakan apa hal-hal yang akan datang. And he will let you know what is going to happen. Jadi, karena kita anak-anak Tuhan, kita punya Roh Kudus, maka kita akan diberitahu hal-hal yang akan datang. Yang tertulis di kitab Wahyu, tentunya. Waktu itu penghukuman, reward, ya. Semua yang terjadi, gempa bumi, peperangan, kelaparan, pembunuhan, pengangkatan, semua. Jadi orang dunia yang nggak punya Roh Kudus, dia nggak akan tahu atau mengerti tentang rapture. Dan kita anak-anak Allah yang punya Roh Kudus, maka kita tahu kan rapture. Kayaknya agak gelap ya, memang gelap ya. Jadi saudara, kita harus benar-benar hidup di dalam roh, ya, tentang kebenaran dan tentang judgment. Kok kayaknya oke, yuk. Lambat nih. Nah, Kisah Para Rasul 1 ayat 3 sampai 5. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes baptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi Yesus sebelum naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jangan keluar dari Yerusalem. Jangan buru-buru melakukan pelayanan.
Jangan buru-buru kamu menginjil. Jangan buru-buru melakukan apapun. Karena kamu belum diperlengkapi. Kamu belum diberikan kuasa Roh Kudus. Dan belum dibaptis oleh Roh Kudus. Harus tinggal di Yerusalem. Jadi Yesus tahu bahwa dia pergi, nanti dia muridnya akan gak kuat. Maka harus tunggu di Yerusalem. Jangan berbuat apapun. Maka kita saudara, kalau pelayanan kita belum diperlengkapi Roh Kudus, belum berdoa sungguh-sungguh, maka kita gampang goyang imannya. Diancam kita akan murtad. Mau dibunuh kita murtad. Kenapa? Kita belum diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus, saudara. Ya, jadi ini disebutkan jangan kamu pergi ke luar dari Yerusalem. Ini Pak Panji dulu waktu kemarin khotbah mengenai kenaikan, bahwa Yesus 40 hari berulang-ulang menampakkan diri dan berjumpa dengan murid-muridnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 8-11. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah tujuannya. Supaya apa? Muridnya kumpul di loteng atas, dia berdoa, bertekun. Ya, saat Yesus naik dia bertekun, berdoa setiap hari, mungkin ada puasa, ada berdoa terus sehati untuk menantikan janji Bapa, yaitu apa? Mengirim Roh Kudus, Roh penolong. Ya. Dan kalau Roh Kudus datang, itu akan ada kuasa yang akan dimiliki oleh murid-muridnya. Ya, kamu akan menerima kuasa. Untuk apa? Untuk pamer, untuk demonstrasi enggak, untuk menjadi saksi. Jadi kalau kita punya karunia, punya kuasa Roh Kudus, itu tidak digunakan untuk tujuan pribadi, untuk kesombongan, untuk kemegahan. Diberikan kuasa yang luar biasa dari Roh Kudus, dari Tuhan, itu untuk menjadi saksi. Kita diberkati dengan keuangan untuk menjadi saksi, menolong orang yang nggak punya. Kita berikan talenta, diberikan untuk kesaksian, supaya kita memuliakan nama Tuhan. Bukan untuk pamer, bukan untuk kesombongan, bukan untuk mencari keuntungan, tapi jadi saksi Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria dan ujung bumi. Maka setelah itu murid Yesus setelah menerima kuasa Roh Kudus nggak ada yang takut. Dulu Petrus menyangkal. Waktu Yesus disalib kabur semua. Di Getsemani kabur semua. Yang paling hebat Yohanes loh. Sampai disalib pun Yohanes bersama ibu Yesus ada di dekat salib. Lainnya kabur semua. Tapi setelah di Spiritnya kuasa, dia bersaksi dengan berani, tidak takut mati. Ya. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Nah, ini dia naik ke surga, sudah dikatakan minggu lalu. Untuk apa? Kembali lagi. Nah, sebelum dia kembali lagi, kita benar-benar perlu Roh Kudus. Kalau enggak, kita akan hancur dan kalah, saudara ya. Jadi, 1 Korintus 15 ayat 5-7. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada 12 murid-muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian pada semua rasul. Jadi Yesus setelah bangkit, dia menampakkan dirinya ya kepada lebih dari 500 saudara atau murid-muridnya. Bahkan di waktu naik ke surga disaksikan oleh 500 murid-muridnya, saudara. Dan 500 orang ini menerima pesan yang sama, jangan keluar dari Yerusalem, tapi tinggal di Yerusalem untuk menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Tapi apakah mereka semua mau taat? Dia kumpul berdoa dan dia tidak keluar ke Yerusalem. Apakah 500 orang ini lebih ini dia bertekun berdoa menantikan Bapa di surga mengirim Roh Kudus dan tinggal di dalam Yerusalem? Tidak semuanya, saudara. Kita lihat ayatnya berikutnya. Kisah Para Rasul 1 ayat 12-15. Maka kembalilah Rasul itu ke Yerusalem setelah melihat Yesus naik ke surga. Dia kembali ke Yerusalem
dan tinggal di Yerusalem. Tidak berani keluar dari Yerusalem karena Yesus melarangnya. Dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauh dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Mereka taat. Tapi berapa orang yang taat? Dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Jadi yang kumpul bersama saudara-saudara, bersama Rasul Yesus, itu hanya 120 orang. Padahal waktu Yesus mau naik, yang diberi perintah adalah 500 orang lebih. Jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu janji Bapak akan datang, Roh Kudus menolong. Kalau kamu terima Roh Kudus, kamu ada kuasa untuk bersaksi. Jelas sekali, yang 120 dia taat, mau melakukan perintah Yesus. Dia bertekun, berdoa sehati, ya kan, supaya Roh Kudus datang. Yang ini mana yang lain? 380. 380. Kemana semua? Mereka tidak taat. Mereka tidak menanti janji Bapa itu Roh Kudus. Dia tidak mau tinggal di Yerusalem. Mereka tidak menerima Roh Kudus. Mereka murtad, jadi bukan dia mungkin kemana nggak tahu. Tapi yang 120 orang ini diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Supaya jadi saksi, saudara. Jadi orang di gereja juga demikian juga. Kita berapa orang di gereja? Ya, berapa persen yang sungguh-sungguh mau taat, dengar firman Tuhan, dengar apa perintah Tuhan. Tidak banyak, saudara. Zaman sekarang tidak banyak. Tidak banyak orang zaman sekarang mau dengar firman Tuhan. Apalagi baca. Waduh, paling nggak mau kalau baca Alkitab bisa ngantuk. Satu hari, jangan 1 hari. 10 menit aja lah. Bisa ngantuk, saudara. Tapi kalau main game, main HP, wah berjam-jam sampai bengkak semua jempolnya juga main game terus. Ya. Jadi mereka bertekun. Ya, menantikan Pentekost. Pentekost itu adalah hari ke-50 dari Yesus ya. Bangkit ya. Ini semua menanti-nantikan. Kita lihat apa yang terjadi setelah mereka menantikan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam memuji menyembah Tuhan. Ini yang terjadi, saudara. Kisah para Rasul 2:1-11 ini saya kasih dulu narasinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang seperti tiupan angin yang keras. Angin keras sekali, saudara ya. Yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Ini lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api. Dia hinggap di setiap atas kepala murid Yesus yang menantikan. Api ini bukan api yang membuat kita terbakar. Api ini bukan api yang mematikan. Api ini bukan api yang membuat mereka semua ketakutan. Tapi api inilah api Roh Kudus. Api yang membuat mereka semangat, dikuatkan. Dia benar-benar dikuatkan oleh Roh Kudus sendiri. Nah, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi ketika dia ada api Roh Kudus, orang semua melihat. Dia mulai dikuasai Roh Kudus, diurapi. Dia mulai kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka mulai berkata-kata ya dengan bahasa yang mereka tidak mengerti, bahasa lidah, ya, yang diberikan kepada Roh Kudus. Dan masing-masing murid 120 orang ini, setiap orang diberikan kata-kata, diberikan bahasa yang lain antara satu dan yang lain. Tapi mereka semua nggak tahu apa artinya. Yang tahu malah nanti orang lain kan. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi di Yerusalem waktu itu ada orang-orang saleh ya dari seluruh, ya dari segala bangsa di bawah kolong langit. Jadi
banyak sekali bangsa-bangsa, segala bangsa yang berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda bangsa, mereka kumpul di situ. Ya, kumpul semua. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah mereka orang banyak. Mereka bingung karena mereka ini mendengar, masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi rasul-rasul itu 120 orang itu dia ngomong yang ini bahasaku nih. Ini bahasaku. Orang Mesir. Yang satu lagi ngomong lagi bla 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 bla. Ini bahasaku juga. Jadi setiap murid Yesus 120 orang ini berkata-kata di dalam bahasa asing, ya, di mana orang itu bisa tahu ini bahasa mana. Kita lihat lagi. Mereka tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua orang berkata-kata ini orang Galilea? Ya kan? Bagaimana mungkin kita masih bisa mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, orang Median, ya, orang Elam. Kalau ada yang berbahasa Elam, berbahasa Media, berbahasa Parsia, ya, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan Asia. Ya, Kapadokia, saya pernah ke sana. Jadi mereka mendengarkan kata-kata tentang apa? Kebaikan Allah, perbuatan besar yang Allah lakukan. Friginia, Pamfilia, Mesir, di daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta, orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Jadi semua muridnya itu Yesus berkata-kata semua dalam bahasa masing-masing, bahasa ini semua. Dan setelah mereka mendengarkan itu kaget. Ini bahasa kayak kita loh. Bahasa kita kok mereka bisa ngomong, dia orang Galilea loh. Dan akhirnya apa dikatakan itu dalam bahasa yang macam-macam itu, yaitu tentang perbuatan besar Allah. Dari Roh Kudus, ya, muridnya berkata-kata, berkhotbah, dan mereka menerima itu semua pulang ke negaranya masing-masing. Dan mereka bersaksi atas kebaikan Tuhan. Maka waktu kita ke Kapadokia, ya ikut ya waktu itu banyak negeri itu banyak bukit-bukit, dan setiap bukit atau gunung itu banyak sekali gua-gua, gua kecil, dalam dingin, dan mereka bersembunyi sana kenapa? Dikejar-kejar oleh zaman itu, dikejar-kejar oleh Romawi. Dia lari ke sana lari ke sini, dan dia bikin kerongkongan besar untuk bersaksi. Dia harus sembunyi, dan bahkan di dalam gua itu kecil sampai ke dalam sekali. Itu gerejanya nggak besar, saudara, paling cuma segini aja nih, gereja segini. Itu dingin, itu ada obor-obor semua, dan ada lubang kecil tuh mungkin setengah sampai. Untuk apa? Diisi air untuk baptisan. Mereka dibaptis di dalam gua-gua, dia sembunyi di gua-gua, ibadah di gua-gua. Itu namanya apa? Gereja-gereja bawah tanah. Dan mereka membuat gua-gua, mereka dianiaya, disiksa. Orang yang terima Roh Kudus, dia akan selalu menjadikan saksi Yerusalem di seluruh dunia. Dan kita akan mengalami aniaya, saudara. Saya lihat itu, mengerikan, dingin. Sangat dingin di dalam gua itu. Tapi mereka dikuatkan oleh Roh Kudus. Dari apa? Pemberitaan firman Tuhan oleh Petrus dan murid lainnya. Jadi kita yang menerima Roh Kudus, diselamatkan, kita harus bersaksi. Membawa jiwa-jiwa. Bersaksi atas kebaikan Tuhan. Dengan cara hidup kita yang baru, kita tinggalkan yang lama, kita bersaksi. Harus, saudara. Kita diselamatkan, kita harus bersaksi. Kata perintah Yesus, kalau kita nggak bersaksi, kita tidak membawa orang dari pertobatan, kita belum melakukan perintah Tuhan. Ya, ini langsung Petrus berkhotbah. Waduh, semua orang kaget. Ini, ya kan? Bahkan orang-orang diselamatkan. 3.000 orang diselamatkan. Roh Kudus yang kedua sebagai meterai kepemilikan atas kita sebagai anak-anak Allah. Jadi tema Roh Kudus, kita terima kuasa, kita diinsafkan akan dosa, akan kebenaran, akan penghukuman, ya. Dan Roh Kudus juga sebagai meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi
sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi Roh Kudus ya adalah meterai bagi kita, bukti sah ya. Kita dimeteraikan oleh Roh Kudus bahwa kita adalah anak-anak Allah ya. Efesus 1 ayat 13-14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Ya saudara, jadi kita begitu percaya, kita dimeteraikan oleh Tuhan, kita milik Tuhan Yesus Kristus. Kalau setan lihat kita takut, dia ada meterainya, ada stempelnya nih. Ya. Tapi kalau setan nggak takut sama kita, itu kita tanya diri kita, apakah kita sudah menjadi milik Allah? Mungkin kita dibaptis, oke. Dibaptis kita masuk Roh Kudus, benar kan? Tapi kita tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus. Tidak mau dipimpin oleh firman Tuhan. Maka kita berjalan sendiri. Maka kita kalah saudara ya. Jadi kita harus milik Allah, kita harus benar-benar terus pertahankan meterai itu. Jangan dijual. Ya kan, kalau kita selama kita punya akte, ada meterainya, ada capnya, itu milik kita saudara. Bisa nggak kita jual? Kita gadaikan? Bisa. Kita pakai penggadaian, akhirnya rumah itu menjadi milik bank. Saya juga kita punya dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita menggadaikan hidup kita pada setan. Demi ketenaran, demi uang, demi pasangan hidup, demi ini, demi itu. Ya kan? Itu kita lepaskan meterai itu. Kita berikan kepada setan atau iblis menguasai kita. Seperti Hawa. Adam dan Hawa demikian. Diberikan kuasa, ya, jaminan hidup di Taman Eden, Adam dan Hawa. Tapi dia jual itu karena dia tidak taat. Dia serahkan pada iblis. Dan roh itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya. Yaitu penebusan yang menjadi kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jadi saudara, bahwa Roh Kudus itu jaminan bagi kita, meterai bagi kita untuk memperoleh keseluruhan itu dunia yang akan datang, surga, langit baru, bumi baru, ya kan, kerajaan 1000 tahun di bumi ini, dan apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita di dunia ini, bahkan di dunia yang akan datang, kita semua akan disediakan bagi kita yang masih punya meterai Roh Kudus. Nanti di tahap terakhir akan saya katakan apakah Roh Kudus bisa hilang, ya, supaya kita bisa pertahankan itu ya. Dalam bahasa Inggrisnya, the Spirit is guarantee that we shall receive what God has promised His people. Ya, jadi Tuhan udah janji pada kita akan memberikan surga, mahkota kehidupan, ya. Dan Roh Kudus itu adalah garansi, kartu garansi bahwa kita sudah memiliki surga, sudah memiliki kehidupan yang baru nanti. Segala Tuhan janjikan untuk kita itu diberikan pasti karena ada garansinya saudara ya. And this assure us that God will give complete freedom and to those who are His. Let us praise His glory. Jadi jelas sekali bahwa kita dibebaskan hidup kita dari dosa-dosa kita untuk berjanji bagi kita yang menjadi miliknya. 2 Korintus 1 ayat 22. Memeteraikan tanda miliknya atas kita yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, sama jelas sekali ditandaskan bahwa Roh Kudus itu memeteraikan kita sebagai milik Tuhan Yesus Kristus. Maka kita harus hidup ya sesuai dengan firman Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Jangan hidup seenaknya sendiri, hidup semaunya sendiri. Banyak orang punya Roh Kudus, tapi dia tidak mau ke gereja, tidak mau beribadah. Sayang saudara, benar. Saya lihat orang-orang zaman sekarang, mereka nggak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tidak hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus. Maka kita akan sia-sia ke gereja saudara ya. Kita lihat lagi ayatnya. Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan.
Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya. Jadi kita jangan mendukakan Roh Kudus. Ini adalah hari-hari penyelamatan. Tuhan Yesus mau datang segera. Tanda-tandanya sudah nyata. Peperangan di Timur Tengah Israel semakin meluas. Dan saya percaya tidak lama lagi Tuhan akan datang segera. Kalau terjadi perang-perang yang besar, Indonesia ikut perang. Ya, apalagi Indonesia sudah tidak mendukung Israel. Dia mendukung China, mendukung Korea Selatan. Ya, itu benar-benar kita Indonesia akan ditimpa kemalangan. Dan kalau Indonesia terjadi perang dunia ketiga, kita yang punya meterai Roh Kudus, kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang hidup sesuai dengan firman Tuhan, tidak mendukakan Roh Kudus, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita akan diangkat Tuhan. Dan kita tidak mengalami masa kesesakan, mengalami masalah besar. Maka saudara saya ajak kita semua yang tempat ini, mulai hari ini kita belajar untuk lebih lagi mengasihi Tuhan. Ya kan? Kita kalau nyanyi kan pinter. Holy Spirit, my best friend. Kita ngomongnya my best friend, Holy Spirit. Tapi apakah kita pernah bersama my best friend? Ya kan? Kita kadang-kadang mengatakan Roh Kudus adalah teman terbaikku. Tapi kita tidak pernah libatkan Roh Kudus di dalam segala hal. Kalau kita punya rahasia, punya masalah, punya apapun, pasti kita ngomong dong sahabat kita, ya kan? Nggak mungkin kita ngomong sama musuh kita, orang yang jauh, orang yang membenci kita. Tapi ngomong bersahabat kita. Nah, Roh Kudus sahabat kita, apakah kita pernah ngobrol? Nah, itulah. Jangan mendukakan Roh Kudus. Nah, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah tidak dibuang di antara kamu. Ya. Jangan ada kepahitan, jangan ada kegeraman, kemarahan, jangan ada kebencian, jangan ada dendam. Ya. Jadi kalau kita disakitin orang, diserang orang, difitnah orang, dijauhi orang, ditolak orang lain, jangan kecewa. Ampuni mereka, doakan mereka. Jangan sampai kita hanya kan, sebab kita ini orang kasih Roh Kudus ya saudara ya. Kita pasti akan digoda oleh banyak hal. Ya, ekonomi juga kita dikasih ekonomi yang nggak baik, bisnisnya kurang baik. Bahkan ada orang-orang yang memfitnah kita, menyerang kita, saudara. Pasti, apalagi kita dagang, pasti ada saingan yang menyerang kita. Si iblis bisa memakai segala cara untuk menyerang kita, membuat kita marah. Banyak orang-orang Kristen saat-saat ini banyak emosi, banyak marah, banyak dendam, banyak, waduh, hidup dalam dosa. Ingat, Tuhan akan datang segera. Kita harus ramah, mengasihi, punya buah-buah roh. Ya, ini kitab Wahyu mengatakan, dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohonan, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Ya, jadi orang nggak pakai meterai Roh Kudus, ya, itu yang akan mengalami aniaya, yang akan disiksa melalui masa-masa tribulasi yang berat, saudara. Ya, jadi kita harus mulai intimlah dengan Tuhan. Saya juga demikian, saudara. Saya terus setiap hari mau berdoa, baca firman Tuhan. Sekalipun saya pergi ke luar negeri, luar kota, saya nggak pernah lupa bawa Alkitab. Saya baca tiap hari saya baca. Saya tidak mau, saudara, terlewatkan. Saya banyak sekali nonton YouTube tentang neraka. Aduh, mengerikan, saudara. Mengerikan sekali, mengerikan. Jadi orang, bahkan ada pendeta juga. Pendeta loh, dia dibawa ke sana, udah mati, ketemulah Tuhan kan, waktumu sudah habis, ya kan. Terus ada malaikat bawa buku, kamu hidup kamu bagaimana? Ditanya dulu, oh saya berkhotbah, saya memuji Tuhan, saya pelayanan, saya buat gereja saya besar, begini saudara. Tapi Tuhan ngomong gini, kamu buka gereja besar untuk siapa itu? Untuk kepentinganmu sendiri. Terus dikasih video. Dia ternyata minta jet pribadi, minta mobil mewah, rumah mewah. Dan dia uang itu digunakan untuk pribadi. Membuat gereja yang besar. Ya kan? Untuk kepentingan pribadi, untuk keuntungan pribadi. Tuhan ngomong, aku tidak perlu gereja besar.
Aku perlu gereja kecil Mas Abi, kau gembalakan dengan baik. Kamu mengembalakan, kamu ambisi gereja besar, punya rumah, punya mobil mewah. Itu semua untuk engkau sendiri. Kamu tidak bisa masuk ke surga. Itu pendetanya saudara. Saya kan amal juga. Kasih orang-orang miskin, kasih ini. Tapi hatimu tidak lurus. Kamu berikan pada orang miskin. Karena kamu ingin dipuja, kamu ingin dipuji dapat uang lebih banyak lagi. Dan akhirnya malaikat Gibril coba buka dalam buku kehidupan. Tidak ada namanya, lempar ke neraka. Waduh, ngeri saudara. Tapi ada orang sederhana, hidupnya, ibu-ibu, dia berbuat dosa, dia fitnah teman kerjanya, ya kan, dipecat, dia fitnah orang lain, dipecat lagi, dia jahat banget. Dia menyesal, dan bertobat. Didatangin satu orang, Pak maaf Pak, dulu saya punya karyawan, dulu saya fitnah dia sebenarnya baik, tapi saya fitnah, melakukan kecurangan, sehingga Bapak memecat dia. Bapak bosnya marah, kamu jahat sekali. Kamu pecat dia, kamu tahu dia kehilangan pekerjaan, kehilangan income, kehilangan segala-galanya. Kamu jahat. Ya saya minta ampun, apapun saya lakukan untuk menebus dosa-dosa saya. Dan dia datangin orang itu. Ibu maaf, saya dulu gosip ibu, saya fitnah ibu, sehingga ibu dipecat. Sekarang hidupnya begini. Ibunya berkata begini, aku mengampuni kamu. Dari semula aku ampuni kamu. Segala dosa kamu, kesalahan kamu, membuat aku susah, aku ampuni kau. Ya kan? Dan aku senang. Kau datang ke sini mengakui dosa-dosa kesalahan kamu. Dan akhirnya saudara, ibu ini mati tabrak mobil, nyebrang jalan. Dia ke surga, dihadapkan Tuhan. Dia mau, Tuhan ampuni aku jahat di dunia Tuhan. Biarlah aku kasih-Mu, aku sudah minta maaf kepada mereka semua. Dan akhirnya Pak saudara, Tuhan ngomong, iya kamu dulu jahat. Kamu sangat memfitnah orang, menghancurkan orang. Kamu memfitnah bahwa orang itu susah hidupnya. Tapi aku lihat di videonya kamu benar-benar sudah bertobat. Dan kamu sekarang sudah menginjil. Selama hidup kamu menginjil di jalan-jalan kebenaran. Dan menginjil banyak orang dimenangkan. Dan malaikat Gabriel buka kitab kehidupan. Dibuka, iya dia ada bukunya, ada namanya. Dia masuk ke surga. Jadi kita kalau dipimpin Roh Kudus, dikasih menteri Roh Kudus, kita harus benar-benar berkata-kata sesuai firman Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Dagang jangan bohong. Dagang jangan curang. Rumah tangga jangan curang. Bekerja jangan curang. Sebab setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, setiap kelakuan, perbuatan, bahkan yang tersembunyi sekalipun, itu nanti ada videonya. Ketika kita akan mati kelak. Mati mau tabrak mobil, mati sakit, mati apapun itu tidak masalah. Tapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apakah itu seturut pimpinan Roh Kudus? Ingat, kita semua kalau Tuhan belum datang, kita semua akan mati. Ya, kita akan mati. Tapi kita harus tahu bahwa kalau kita mati, kita kemana? Jangan, Pak saya ke gereja, Pak saya pelayanan, Pak saya berkhotbah, saya jadi WL pemusik. Apakah itu tulus? Kita lihat. Kalau tulus, kita dapat pahalanya, ya. Ingat saudara yang hati-hati ya. Kasih meterai, maka jangan padamkan Roh Kudus atau api Roh Kudus dalam hidup kita. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, ya. Tidak ada lagi penghukuman bagi semua yang di dalam Kristus Yesus. Ya, ini saya selalu cantumkan yang aslinya. Apa arti hidup dalam Kristus Yesus? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. There is therefore now the condemnation to them which are in Jesus Christ, who are walk not after the flesh, but after the Spirit. Jadi orang yang hidup di dalam Kristus Yesus, itu hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan oleh daging kita. Banyak orang Kristen zaman sekarang, dia ke gereja, dia pelayanan, tapi hidupnya tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Dipimpin oleh ambisi, dipimpin oleh keinginan pribadi, egois. Semuanya itu ada melekat pada orang itu sendiri. Ya. Jadi jangan dikira kita ke gereja, udah pasti kita tidak dihukum. Gereja adalah wadah untuk kita beribadah kepada Tuhan.
kita dengar firman Tuhan. Apakah kita setelah dengar firman Tuhan kita pulang gitu aja hilang atau kita lakukan? Zaman ini zaman yang jahat, saudara. Sekalipun orang ke gereja belum tentu benar. Kita lihat ya di 2 Timotius 3, 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir, ini hari-hari terakhir, ini hari-hari itu, ya, akan datang masa yang sukar. Masa sukar akan datang. Ya. Jadi manusia akan mencintai dirinya sendiri, egois, mementingkan diri sendiri. Oh, orang lain mati biarin, orang lain bangkrut biarin, yang penting aku naik. Berapa banyak orang bisa membegal temannya, ya, supaya mereka jatuh kita naik kan? Dan menjadi hamba uang. Nah ini, Tuhan paling benci orang hamba uang. Dia egois untuk kepentingan pribadi, dia hamba uang, ada cinta uang lebih dari Tuhan, menghalalkan segala cara untuk mencari keuntungan. Maka kita kalau dagang jangan curang, kerja jangan curang, jangan mencuri waktu, kerja sama perusahaan, di dalam perusahaan kita masih jual multi level, jual ini, jual itu untuk mencari sambilan, itu kita mendua hati. Dagang jangan mencuri timbangan, sekilo jangan diberi 8 on, ya kan? Harus jujur, kita harus jujur dalam bekerja, jangan mengurangi kualitas, jangan mengurangi kuantitas. Tapi apa yang kita katakan, janjikan, itu yang kita lakukan, sekalipun kita rugi. Kita sering dagang, begitu kita mau kirim, harga naik. Ongkos kirim naik. Nah, sudah kita kirim, gitu loh. Walaupun kita mepet untungnya, tapi yang penting kita udah berjanji kita lakukan. Nah, next kita baru ngomong, oh udah bisa harga segitu lagi. Jangan ada orang juga mencuri batas tanah, digeser-geser. Itu banyak kecurangan, saudara ya. Mereka akan membual. Banyak orang yang berbohong, menyombongkan dirinya. Oh, banyak orang sombong, ya kan? Mulai membual, sombongkan dirinya, mereka menjadi pemfitnah, ya kan? Memfitnah, memberontak dari orang tua, ya. Tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama. Banyak orang tidak memperdulikan agama. Dia ke gereja, yes, ke gereja cari yang paling cepat. Dia AOC 2,5 jam, aduh, kelamaan. Cari yang 2 jam, masih kelamaan. 1,5 jam, kelamaan lagi. Cari yang 1 jam saja. Bayangkan, sudah orang gak suka ibadah lagi, saudara. Ibadah yang cepat, ibadah yang pengennya buru-buru pulang. Udah pokoknya udah ke ibadah aja. Ini mulai, saudara. Maka seperti zaman dulu kan, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, tidak dapat mengangkat diri, garang, tidak suka yang baik, tidak suka yang baik, ya. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ingat, kita harus menjauhi orang-orang jahat, orang-orang yang sombong, orang yang membual, orang yang kerok, orang-orang yang berdamai, orang yang suka ribut, jauhi. Jauhi, saudara. Daripada kita kesel, makan hati, kita malah kepahitan. Jauhi semua orang-orang yang tidak baik. Saya juga jauhi orang yang tidak baik. Teman-teman yang tidak baik, teman-teman yang tidak mau sungguh-sungguh dalam Tuhan, saya jauhi semua. Udah saya blok semua. Buat apa? Kita udah kasih ayo ke gereja, ayo bertobat, ayo ibadah. Enggak mau, sudahlah. Kita ignore aja mereka. Tapi jangan berkumpul dengan mereka, jauhilah mereka. Supaya kita tidak terkontaminasi, supaya tidak tertular oleh dosa-dosa mereka. Karena kita akan ikut dalam dosa seperti Nabi Nuh. Dia berkhotbah, orang lain tetap senang dunia, kemewahan, senang hura-hura. Nuh tetap berdoa, tapi mereka tidak mau. Akhirnya terlambat. Maka kita tetap memisahkan diri dari yang jahat. Memisahkan diri dari orang yang tidak baik. Teman-teman yang baik kita jauhi semua, saudara ya. Nah, 2 Timotius ya, 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, ke Krekes, telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Jadi Paulus pun punya teman sepelayanan. Di sini ada 3 orang. Demas telah mencintai dunia. Dia pelayanan mau menginjil bersama Paulus, tapi dia mencintai dunia dan meninggalkan pelayanan. Bahkan dia memilih ke Tesalonika. Tesalonika adalah kota yang besar,
kota yang menjanjikan bagi orang dunia. Wah, kemewahan. Ini ada peluang, ada bisnis, ada kesempatan, jadi sukses, jadi hebat, jadi kaya, jadi terkenal, jadi hebat. 3 orang ini diperhadapkan, tapi hanya Demas yang mau meninggalkan Paulus, dan dia lebih mencintai dunia. Meninggalkan Paulus ke Tesalonika, kota besar, kota menjanjikan penuh kemewahan. Kita gimana? Di dalam pelayanan kita gimana? Apakah kita ingin populer? Kita ingin yang hebat-hebat? Kita ingin yang mewah-mewah? Kita ingin tujuannya untuk mencari keuntungan? Mencari keuntungan? Maka tidak bisa, saudara. Dan ini namanya Kreskes dan Titus, dia tetap ke Galatia dan ke Dalmatia untuk menginjil. Jadi 3 orang, 1 murtad, tapi tetap ada 2 orang yang mau menginjil. Ya. Jadi kita harus benar-benar, ini iblis kasih pilihan loh. Mbak Demas, kamu ngapain ke Paulus? Ngapain kamu menginjil? Capek-capek kamu dibunuh nanti. Udah ke Tesalonika aja. Kota kaya, banyak kemewahan, kemegahan, emas ada di sini semua. Udah banyak bisnis, banyak apapun. Dia tergiur. Akhirnya dia tinggalkan pelayanan. Dan dia ikut dunia. Seperti halnya Yudas Iskariot. Yudas juga demikian. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Apa untungnya? Apa rewardnya? Apa hadiahnya? Supaya aku bisa menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Bayangkan, Yudas udah motivasinya uang. Dari dulu dia mencuri uang kas. Uang kasnya banyak, dicuri. Dan pada akhirnya dia menjual gurunya, Yesusnya. Padahal dia tidur dengan Yesus. Melayani Yesus. Dia punya kuasa mengusir setan. Ya. Dan dia diberi kuasa mengusir setan dan dia bersama Yesus sehari-hari. Tapi selama 3,5 tahun dia tetap cinta uang. Jadi banyak sekali orang Kristen yang cinta uang. Itu sangat berat kalau dia nggak benar-benar mau bertobat. Cinta uang itu adalah karakter, saudara. Karakter keserakahan. Ingin cepat kaya, ingin cepat sukses, ingin cepat jadi orang top. Tapi semua itu membawa pada maut, saudara. Ya, jadi ingat, kita jangan cinta uang. Uang kita gunakan untuk pelayanan Tuhan. Jangan sampai kita untuk Tuhan, kita bilang pemborosan. Jangan sekali-sekali. Kalau kita bilang, aduh, persembahan, aduh persepuluhan, itu pemborosan. Itu saudara sedang cinta uang. Seperti yang dikatakan murid Yesus ketika perempuan Maria memberikan minyak narwastu yang mahal harganya. Apa kata Yudas? Itu pemborosan. Itu uang bisa digunakan untuk memberikan orang-orang miskin. Padahal mau dicuri oleh Yudas. Jadi jangan sekali-sekali kita memberi untuk gereja, persembahan atau persepuluhan, itu pemborosan. Justru itulah membuka berkat bagi kita. Amin, saudara? Maka kita, Bu Ida, ini paling gampang untuk memberi pekerjaan Tuhan. Sinode, Pak Budi, Bu Ida, berangkat yuk kita kemana? Ke Korea. Jalan-jalan, Pak. Oh, enak jalan-jalan. Enggak jalan-jalan. Ke gereja, belajar, misi. Jam 7 pagi kita udah bangun, udah siap. Nunggu bis, kita makan nunggu bis. Jam 9 malam. 9 malam baru pulang dari gereja sampai hotel. Bayangkan dari jam 7 pagi sampai 9 malam setiap hari. Dengar firman Tuhan, dengar misi, dengar doa, dengar pelajaran bersama negara-negara lain. Jadi nggak enak, saudara. Tapi itu harus kita lakukan. Mahal nggak? Mahal. Tapi itu harus kita bayar. Jangan sampai pemborosan, enggak juga. Itu kita bukan gia-gia, bukan jalan-jalan, tapi kita belajar firman Tuhan, belajar bagaimana menginjil dari gereja yang sukses di Korea. Jadi jangan sampai kita urusan gereja atau pemborosan, jangan. Nanti kita menjadi Yudas Iskariot. Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Ya kan? Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Karena dia terima uang,
saat itu juga dia tanggung jawab, konsekuen, mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Ya, jangan sampai murtad saudara ya. Ini 2 saat lagi selesai. Yang 2, misi 3. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Ya, misinya 3 ya. Apakah Roh Kudus bisa meninggalkan kita? Ini masih kontroversi, masih menjadi perdebatan. Ada orang yang bisa, Pak, Roh Kudus sekali nempel, itu akan tetap nempel selama-lamanya. Roh Kudus masuk dalam hati kita, itu selama-lamanya kita bersama Roh Kudus. Ada yang bilang, Pak, Roh Kudus bisa keluar, bisa meninggalkan kita. Kita belajar dari 1 Samuel 16 ayat 14. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Selama Saul masih ada roh Tuhan, masih ada Roh Kudus, roh jahat tidak berani mengganggu. Kalau kita diganggu setan, diganggu iblis, kesurupan, ada setannya, berarti kita belum dikuasai oleh roh Tuhan, Roh Kudus. Kenapa? Kenapa sampai Saul, pilihan Tuhan, dia diganggu oleh setan? Kenapa pilihan Tuhan, diurapi Tuhan? Kenapa dia, roh Tuhan bisa meninggalkan dia? Karena ketidaktaatan. Berkali-kali Saul tidak taat pada Tuhan. Bahkan dia mencari kemuliaan Tuhan. Dia takut pada rakyatnya. Lebih daripada takut pada Tuhan. Dia lebih baik memenuhi keinginan rakyat daripada memenuhi keinginan Tuhan. Dan itu ketidaktaatan. Maka roh Tuhan tidak ada lagi pada Saul, undur daripada Tuhan. Ya. Kalau dalam belajar dari kisah Saul, kita harus punya demikian juga. Kalau kita ada Roh Kudus, harus hidup benar, ibadah benar, tapi kita tinggalkan Roh Kudus, kita hidup dengan dunia ini, cinta uang, kita menjadi orang yang garang, orang yang pemarah, pemfitnah, orang yang nggak baik semua pokoknya. Itu roh Tuhan bisa padam atau bisa undur dari kita. Kita lihat dari Daud. Sama-sama raja, sama-sama diurapi Tuhan, sama-sama berbuat dosa. Kalau Saul nggak taat, Daud tidak, bukannya tidak taat, dia tidak setia. Dia berbuat dosa juga. Janganlah membuang aku daripada hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia belajar dari Saul. Oh, Saul ditinggal Tuhan. Roh Tuhan pergi dari Saul. Ketika Daud berbuat dosa, dia ketakutan. Oh, Tuhan, tolong Tuhan, janganlah Tuhan engkau membuang aku dari hadapanmu. Janganlah rohmu pergi dari aku. Dia bertobat sungguh-sungguh. Maka kita kalau berbuat dosa, kesalahan, buru-buru bertobat. Jangan ulangi lagi, saudara. Kalau kita berbuat dosa diampuni, dosa diampuni, dosa diampuni, dosa yang sama diampuni. Lama-lama Tuhan atau Roh Kudus akan meninggalkan kita. Roh Kudus tidak bisa hidup berdampingan mesra dengan roh setan di dalam hati kita. Jadi kita tidak bisa di tengah-tengah. Hati kamu ada Roh Kudus, diam dalam hati kita, atau hati kita biarkan roh jahat iblis tinggal dalam kita. Jadi tidak biasa share, tidak bisa apa kita, olah Roh Kudus kamu separuh ya, iblis kamu separuh ya, nggak bisa. Maka hanya 2 pilihan, Roh Kudus atau iblis. Ya, kita bicara lagi dari Samson. Hakim-Hakim 16 ayat 21. Lalu berserulah perempuan itu, orang Filistin menyergap engkau Samson. Maka terjagalah ia dari tidurnya, serta katanya, oh sombong nih. Seperti yang sudah-sudah, aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan bisa meninggalkan Samson. Orang Filistin itu menangkap dia, mencukil kedua matanya dan membawanya ke Gaza. Di situ ia dibelenggu dengan 2 rantai tembaga dan pekerjaannya di penjara ialah menggiling. Udah lemas, dia nggak taat. Ya, jangan gunting rambutmu. Dia karena cewek dirayu-rayu, cewek kan dirayu-rayu. Akhirnya apa? Gunting rambutku. Akhirnya dia kalah, dicukil matanya. Maka kalau kita ada cewek, kita senang sama cewek, jangan mudah dirayu berbuat dosa. Ya kan? Karena kecantikannya, keelokannya, kan cantik Delila tuh. Dirayu-rayu, ada mas, gini mas, ayo kok. Jangan mau dosa. Kalau kita mau, bahkan
Yuk kalau kamu mau nikah sama aku, kamu harus pindah agama dulu dong. Tinggalkan Yesus kamu. Aku nggak mau. Nih, apa? Dipikir kan, wah ini cantik, langsing. Aduh, kalau nggak sama dia, rugi dong, ya kan? Ya kan? Udah cewek minta sama dia, sweet kan? Ya kan? Oh, ada yang tertawa, pasti ada yang melakukan itu, saudara. Udah di sweet, ceweknya senang. Deketin, oke, aku mau sama kamu yang tadi sweet mana, ya kan? Senang kan? Tapi jangan, kamu harus pindah agama ya, tinggalkan Yesus ya. Maulah dia, ya sudah habis kita. Ya, jadi saudara, ini Simpson tergoda dan jatuh dalam dosa karena cewek cantik. Ya, ingat ya, cewek cantik belum tentu dari Tuhan. Cewek yang cinta ibadah itu dari Tuhan. Amin ya. Cari ya, yang belum punya pasangan, ya, cari yang cinta Tuhan. Orang Kristen itu menangkap dia kan matanya dicukil. Di Gaza lagi, Gaza masih ada sekarang. Ya, belajar ya. Jadi ini dari kisah ini bahwa Roh Kudus, Roh Allah bisa pergi dari kita kalau kita tidak mau taat, kita tidak mau berjalan menurut firman Tuhan atau kebenaran, maka Roh Kudus akan pergi atau tidak aktif sama sekali. Dimatikan Roh Kudus itu sendiri. Karena dosa-dosa kita, ketidaktaatan kita. Kita nggak gereja nih. Aduh saudara gak ke gereja. Disuruh gereja susah banget. Itu Roh Kudus gak mau. Roh Kudus juga perlu kita ke gereja. Memuji Tuhan. Menyembah Tuhan. Roh Kudus dalam roh kita. Itu menyembah Bapa di surga. Orang gak mau ke gereja. Gak suka gereja. Udah pasti gak masuk surga. Udah pasti. Tanda gak cinta Tuhan kan. Gak aktif Roh Kudusnya itu. Mati. Ya. Yuk. Yang terakhir. Ya, mengapa orang Kristen bisa dikuasai iblis? Nah ini, banyak orang Kristen dikuasai iblis. Bukan keseluruhan, bukan kadang-kadang iblis apa? Cinta uang, ya, jahat, ya, hidupnya nggak beres, menipu, mencuri uang orang lain, korupsi, berselingkuh, berzina, kumpul orang kali ya, kumpul kebo, hidup bersama di luar nikah, hidup bersama di luar nikah, udah pasti tidak masuk surga. Kalau kita hamba Tuhan, khotbahnya hebat, yang lihat ribuan orang, meskipun kita WL, singer, tim musik, pengerja kolektan, kalau kita hidup dalam free sex di luar pernikahan, udah pasti tidak masuk surga. Sehebat apapun pilihan kamu, tidak masuk surga, jelas sekali. Jadi tidak taat, ya, dan hidup kita karena dunia, maka kita akan ditinggalkan oleh Roh Kudus seperti Saul. Maka iblis masuk ke dalam hati kita. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini hati kita yang dipenuhi Roh Kudus. Kita baca firman, terbuka firmannya jebret, ya kan? Ada salib, ada Roh Kudus, mata kita terang. Kalau kita tiap hari baca firman, berdoa, dan kita akan diterangi Roh Kudus. Itu yang Tuhan mau untuk menyenangkan Roh Kudus, menyenangkan Tuhan. Ya, jadi kita harus benar-benar bersih hati kita, bersih dalam pelayanan yang tulus, bersih di dalam berkeluarga, berumah tangga, ibadah, dalam bekerja, dalam pelayanan harus tulus hati kita. Baca Alkitab tiap hari. Kalau kita tidak firman, maka iblis yang masuk. Kalau hati kita kosong, nggak ada firman, iblis akan masuk menguasai kita semua. Maka kalau kita ada firman, berdoa setiap hari, baca firman setiap hari, penuh dengan pujian penyembahan setiap hari, maka iblis-iblis semua akan di luar, termasuk babi. Ya. Jadi babi jangan dimasukkan ke dalam daging babi boleh sih. Babi itu adalah kerakusan, rakus. Ya. Jadi yang makan babi pada ketawa itu. Ya. Jangan padamkan rohmu. Harus menyala-nyala. Maka semua kejahatan akan pergi dari kita. Ya kan? Itu yang menyenangkan Roh Kudus. Lah ini sudah mulai malas. Sudah enak hidupnya, mulai malas. Ya masih ada Alkitab tapi ditutup. Nah, saudara yang punya Alkitab gak pernah dibuka. Siapa ayo? Gak pernah ngaco, gak pernah ngaco. Saya Pak, saya lupa loh Pak. Nyimpan di mana? Ini ada 5 di situ. Gereja ini luar biasa sekali loh. Masa di meja
Gembala ada 5 Alkitab tambahan 1:6. Ya kan? Saudara punya Alkitab jangan ditutup. Pak, aduh saya jangan ditutup, Pak. Jangan kan ditutup. Lupa naruh, Pak. Saya beli juga lupa dari 5 tahun lalu. Kemana naruhnya, Pak? Nanti ketemu lain lagi. Dari warna hitam jadi abu-abu. Debunya banyak. Jadi kalau sudah mulai tutup Alkitab, nggak pernah berdoa, nggak pernah ibadah, nggak pernah saat teduh, mulai gelap mata kita, dan iblis mulai mengincar, berkeliling seperti singa yang mengaum untuk mencari orang dapat telannya. Jauh dari kudus, kita mulai mundur, setan yang datang. Ya, kura-kura, ini semua harimau, ini lambang-lambang duniawi semua. Kerakusan, kejahatan, kekudusan, wah banyak sekali. Nanti aku ada bukunya ya. Semua. Udah kita malas berdoa, malas pergi ke gereja, malas baca firman, malas menyembah Tuhan, mulai masuk dan kita nggak perbaiki seperti ini lagi, maka kita kembali di sini. Semua setan masuk. Setan memenuhi hati kita, maka Roh Kudus pergi. Dia tidak mau berdampingan mesra dengan setan. Roh Kudus adalah kudus, roh setan adalah enggak kudus. Maka tidak mau yang kudus, terang dan gelap bisa bersatu. Maka saudara, ya ingat kalau kita ada dikuasai setan, maka hidup kita akan menjadi jahat. Tidak suka ibadah, egois, cinta uang, semuanya ada di sini. Dan Roh Kudus sudah pergi, maka kita dikatakan mendukakan Roh Kudus. Amin saudara. Jadi kita jangan sampai hati kita gelap seperti ini. Kalau gelap seperti ini, maka kita tidak bisa lagi ada obatnya diselamatkan. Jadi di sini adalah kita di sini menyenangkan Roh Kudus, di sini kita menghujat Roh Kudus. Bahkan dosa yang tidak bisa diampuni di dunia ini dan di kelak adalah dosa yang menghujat Roh Kudus, yaitu murtad dari Tuhan. Tidak mau ibadah lagi, tidak mau percaya dan berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Jadi jemaat-jemaat ini saya harap, saya minta dengan sepenuh hati kita mulai buka Bible kita yang lama tertutup. Baca setiap hari, setiap pagi, menyembah Tuhan, berdoa, bersyukur, maka saya percaya segala yang kita butuhkan di dunia ini akan diberikan kepada Tuhan. Amin saudara. Ya kan? Pekerjaan kita, rumah tangga kita, keluarga kita, kesehatan kita semua akan diberikan kepada Tuhan yang mengasihi kita. Amin.